Selamat siang, di sini saya secara di sini Pak, dan di sini saya akan menjelaskan tentang sensor yang ada pada proyek kami untuk menyelesaikan UTS sensor dan transducer. Jadi kami menggunakan sensor IMU yang bernama modul FPU 950 pada proyek kami. Jadi sensor IMU ini atau kepanjangannya itu Inertial Measurement Unit, itu merupakan unit yang dikemas dalam model elektronika dan digunakan untuk mengukur data percepatan, angular dan akselerasi linear pada suatu objek, dan kemudian data tersebut akan dikirim pada pemproses utama. Sensor IMU ini terdiri dari accelerometer dan giroskop. Accelerometer itu sendiri merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur percepatan suatu benda atau objek, sedangkan giroskop merupakan sensor digunakan untuk mengukur rotasi pada benda atau objek. Jadi kombinasi pada accelerometer dan giroskop ini dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan dan pergerakan pada suatu objek. Jadi sensor ini juga bekerja untuk mendeteksi perubahan percepatan maupun inersia yang dikenal dalam degree of freedom. Jadi sensor ini yang kami gunakan ini yaitu 9 DOF atau 9 degree of freedom. Jadi sensor ini bisa mendeteksi keadaan rotasi dengan baik, seperti pitch, roll, dan yaw. Jadi ini merupakan karakteristik dari sensor. Pertama dari sensornya ada 3 axis accelerometer, ada 3 axis gyro dan 3 accelerometer. Kemudian dari chipnya juga itu MPS 920, tegangan kerjanya 315 volt DC, kemudian komunikasi portnya ada gyro range-nya, ada symmetrical range-nya, dan dimensi magnet sensornya. Kemudian kita masuk di 5W plus 1 hanya. Yang pertama, apa sih fungsi sensor ini pada project movement? Jadi fungsi sensor ini pada proyek kami ini, proyek movement ini, yaitu untuk men-tracking pergerakan pada busur mana nantinya, dan hasil tracking tersebut akan menjadi sebuah data yang diolah oleh Arduino dan ditampilkan pada aplikasi pada Android yang melalui Bluetooth. Kemudian nomor 2, mengapa sensor ini digunakan pada proyek movement? Jadi kami menggunakan sensor ini karena sensor ini terdiri dari accelerometer dan giroskop yang bisa mengukur pergerakan suatu untuk pergerakan atau sudut suatu benda atau objek atau yang kami gunakan nantinya busur dengan baik dalam keadaan bergerak maupun saat diam. Kemudian ketiga, di mana sih letak kekurangan sensor ini pada proyek movement? Jadi kekurangannya yang saya akan lihat itu sensor ini masih harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu sebelum digunakan, karena jika tidak dikalibrasi nantinya data hasil tracking yang di tracking pada sensor itu tidak sesuai atau terdapat error pada tracking yang dilakukan. Kemudian siapa yang mengerjakan dengan sensor ini pada proyek movement? Untuk yang mengerjakan sendiri itu ada saya, tapi kami tetap, walaupun kami memiliki pengertian masing-masing, kami tetap selalu membantu karena ini bukan proyek kami bersama. Kemudian kapan sensor ini bekerja pada proyek movement? Sensor ini itu akan bekerja ketika nantinya itu ada input yang diberikan dari Arduino, kemudian sensor perlu bekerja untuk men-tracking dan nanti datanya akan diolah oleh Arduino. Kemudian bagaimana cara kerja sensor ini pada movement? Jadi cara kerjanya itu
sensor nanti akan mendeteksi atau men-tracking, kemudian nanti nilai yang terbaca oleh giroskop akan diintegrasikan untuk mempertahankan perkiraan orientasi busur secara terus-menerus. Kemudian saat yang bersamaan nanti akselerometer juga memperhitungkan nilai akselerasi dari busur. Kemudian nilai tersebut akan ditransformasikan melalui perhitungan dari nilai orientasi relatif busur terhadap gravitasi, sehingga faktor gravity dapat dihitung dan diekstrak berdasarkan pengukuran. Ya, mungkin itu saja dari penjelasan mengenai sensor pada proyek movement kali ini. Mungkin ini saja untuk menjelaskan penjelasan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ADC atau yang lebih dikenal dengan analog digital converter. ADC adalah rangkaian yang mengubah nilai tegangan kontinu analog menjadi nilai biner digital yang dapat dimengerti oleh perangkat digital sehingga dapat digunakan untuk komputasi digital. Dengan kata lain, analog to digital converter atau converter analog ke digital memungkinkan rangkaian digital berinteraksi dengan dunia nyata dengan menyandingkan sinyal analog ke sinyal digital yang berbentuk binar. Rangkaian ADC ini pada umumnya dikemas dalam bentuk IC dan diintegrasikan dengan microcontroller. Di dunia nyata, sinyal analog yang berasal dari berbagai sumber dan sensor yang mengukur suara, cahaya, gerakan, dan suhu akan terus berubah nilai sehingga memberikan nilai yang berbeda dalam jumlah yang tak terbatas. Sedangkan rangkaian digital di sisi lain bekerja dengan sinyal binar yang hanya memiliki dua komunikasi hanya memiliki dua kondisi distrik, yaitu logika 1 dan 0. Oleh karena itu diperlukan sebuah rangkaian elektronika yang dapat mengubah dua domain yang berbeda dari sinyal analog yang kontinu menjadi sinyal digital yang diskrit. Baik, untuk cara kerja dari ADC sendiri yaitu untuk cara kerja dari ADC itu sendiri yaitu urutan proses ADC dalam mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital adalah mengambil sampel sinyal analog, mengukur dan mengubahnya menjadi nilai digital yang berbentuk nilai binar. Dengan demikian, ADC mengubah sinyal analog yang diterimanya menjadi data keluaran output yang berbentuk serangkaian nilai digital. Oleh dua faktor utama dalam ADC yang menjadi penentu keakuratan nilai digital yang dihasilkan, kedua faktor tersebut adalah resolusi dan sample rate. Resolusi sebagai contoh, apabila sinyal 1 volt diubah menjadi sinyal digital dengan menggunakan ADC 3 bit, maka akan menghasilkan 8 tingkat pembagian. Dengan kata lain, terdapat 8 tingkat untuk mencapai output 1 volt. Kemudian untuk kecepatan sampel, jumlah sampel konversi dari analog ke digital yang dapat dibuat oleh konverter dalam setiap detik disebut dengan kecepatan sampel atau sample speed atau sample rate. Sample speed ini diukur dalam satuan S per S, sampel per detik, atau SPS, sample per second. Misalnya ADC yang bagus dapat memiliki sample rate atau rasio pengambilan sampel hingga 300 ms per S. Bisa dibaca menjadi 300 juta sampel per detik. Demikian dari saya, atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampel per second. Misalnya ADC yang bagus dapat memiliki sample rate atau rasio pengambilan sampel hingga 300 ms per S. Bisa dibaca menjadi 300 juta sampel per detik. Demikian dari saya, atas kekurangannya saya mohon maaf.